Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang dasar dari pemrograman Python. Yang kemarin kan sudah dibahas tentang apa itu Python sekilas gitu ya. Jadi untuk yang sekarang itu lebih ke pemrograman dasarnya dari Python itu sendiri. Jadi kemarin kenapa kita belajar Python itu kemarin sudah dibahas secara detail gitu ya. Jadi kita sebenarnya sedang mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi, di mana sekarang kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 atau 4.0 gitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana sih untuk komputer gitu ya, di program di komputer itu bekerja gitu. Jadi yang di sini komputer itu dikendalikan oleh software. Jadi semua perangkat hardware-nya, perangkat keras di dalam komputer itu akan dikendalikan oleh software. Seperti itu. Intinya di situ. Jadi basic-nya komputer akan dikendalikan oleh software. Jadi di sini bagaimana sih software itu dibuat gitu ya. Jadi sebenarnya software itu dibuat dengan tujuan komunikasi gitu ya. Kalau orang pada umumnya manusia dengan manusia itu pasti berkomunikasi dengan sebuah bahasa gitu. Jadi bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara kita. Natural language gitu ya. Jadi harus dipelajari bagaimana sih kita berbahasa, bagaimana kita berkomunikasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana manusia bisa berkomunikasi dengan komputer? Ya, tidak bisa ya komunikasi dengan komputer langsung. Kita ngobrol dengan komputer, apakah komputernya akan menjawab? Nah, gitu. Kan tidak, kecuali sekarang ada yang baru ya, yang pakai apa tuh Google, Google Translate atau apa itu kan bisa direkam suara kita langsung dipahami oleh si Google-nya itu bisa, tapi ya tetap tidak bisa secara langsung kita ngobrol gitu ya. Apa tujuan kita langsung dimengerti oleh komputer kan tidak. Ya, jadi tidak bisa. Jadi komputer itu tidak mengetahui bahasa kita gitu. Kita ngomong seperti ini, apakah komputer paham dengan bahasa kita? Ya tidak. Komputer ya tahunya 1 0 1 0 1 0 kan gitu. Jadi tidak bisa berkomunikasi antara manusia dengan komputer secara langsung. Nah, kalau manusia ya komunikasinya dengan bahasa gitu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk komunikasinya seperti itu. Tetapi bagaimana kalau komputer? Nah, komputer ya komunikasinya dengan bahasa juga. Bahasa apa? Bahasa pemrograman. Ada Java, ada Ruby, ada C++, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan mempelajari bahasa pemrograman dari Python. Gitu ya, di mana Python itu sekarang memang sudah menjadi sudah familiar gitu ya, jadi sering menjadi populer gitu. Jadi sekarang sudah banyak yang menggunakan bahasa pemrograman Python dibanding bahasa pemrograman lain gitu. Nah, kenapa kok Python lebih populer dibanding bahasa pemrograman lain? Nanti ada pembahasannya satu persatu gitu. Nah, di sini contoh bahasa pemrograman yang di sini untuk JavaScript, ada Python, ada Java gitu. Nah, biasanya dipakai untuk web developing gitu. Bisa juga ada lagi di sini C++. Nah, C++ di sini biasanya digunakan untuk develop aplikasi. Itu masih menggunakan C++. Ada juga di sini HTML dan CSS. Nah, di sini lebih ke pemrograman website-nya. Jadi dari pemrograman sisi logiknya maupun dari sisi tampilannya. Itu menggunakan HTML dan C++. Tapi tenang saja kita tidak mempelajari sedetail itu ya. Untuk selanjutnya di sini jadi pemrograman itu unik gitu ya.
Jadi beberapa pemrograman itu unik, tidak semuanya bahasa pemrograman itu sama gitu, tapi ada ciri khas masing-masing untuk bahasa pemrograman tertentu, seperti itu. Terus di sini analoginya bahasa pemrograman itu bisa diartikan sebagai kendaraan gitu. Jadi ada banyak ya, many kind of physical ya, maksudnya banyak kendaraan itu memiliki tujuan masing-masing gitu. Memiliki karakteristik masing-masing, memiliki ukuran masing-masing. Gitu ya, memiliki tujuannya apa ya itu masing-masing. Ya sama seperti bahasa pemrograman, di mana ada banyak bahasa pemrograman yang ada di sekitar kita. Tapi kita akan memilih bahasa pemrograman mana yang akan kita gunakan sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Contohnya untuk website, berarti kita masuk ke bahasa pemrograman tadi ya PHP atau CSS, kan seperti itu. Ada untuk pembuatan aplikasi, kita pilih C++. Ada contohnya untuk pemrograman, tapi dia digunakan untuk networking. Nah, itu yang kita gunakan sebagai bahasa pemrograman Python gitu. Terus untuk selanjutnya di sini ini ya ada beberapa bahasa pemrograman, ada Java, ada C, ada C++, ada Python dan lain sebagainya gitu ya. Cuma di sini yang lain tidak usah dipikirkan gitu, karena kita kan TCA jadi hanya mempelajari yang satu saja. Itu bahasa pemrograman dari Python gitu. Yang lain tidak usah dihiraukan. Tapi ya balik lagi walaupun kita fokus ke pemrograman Python, kita juga harus ya tahu lah, setidaknya tahu nama pemrograman lain gitu. Terus selanjutnya di sini ada istilah yang namanya compilation atau compiler dan interpretation atau interpreter. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita membahas tentang pemrograman itu ada dua proses ini. Ada compile, ada interpreter. Nanti kita bahas. Yang pertama di sini compiler. Jadi biasanya itu kalau kita memahami tentang pemrograman itu pasti identik dengan yang namanya compile. Jadi compile itu ada beberapa source code, ada kode-kode, ada script, ada pemrograman yang kita tulis, kita buat sesuai dengan ide dari programmernya gitu ya. Kita akan memasukkan program apa saja nih di dalam aplikasi yang akan kita buat. Jadi ada beberapa kode yang digabung menjadi satu. Setelah digabung itu akan dikompil, gitu ya, akan dikompil atau diterjemahkan seluruh kode yang ada di situ menjadi satu. Nah, biasanya setelah dikompil itu bentuknya menjadi exe. Ya, exe gitu. Contohnya ada program ada setup.exe. Nah, itu maksudnya dia adalah kumpulan program yang sudah dilakukan compile. Pengumpulan data source code jadi satu yang akan diubah menjadi satu buah file executable ya gitu ya atau pemrograman .exe gitu. Yang disebut dengan compiler. Lalu lanjut di sini ada interpreter. Interpreter di sini dia lebih ke penerjemah gitu. Kalau tadi digabung menjadi satu menjadi sebuah program, kalau yang interpreter di sini dia akan diubah per source code-nya. Jadi contohnya ada source code A gitu, nanti output-nya seperti apa gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau dia berupa compiler, berarti itu digabung menjadi satu, menjadi sebuah aplikasi yang bisa di-running. Tapi kalau interpreter, dia hanya satu script, nanti di-running hasilnya seperti apa, langsung. Tidak dibuat satu program terlebih dahulu. Itu bedanya antara compiler dan interpreter gitu. Mungkin nanti compiler kita tidak terlalu membahas ya karena itu masuk ke RPL sekali dan kita hanya membahas di Python. Itu Python merupakan interpreter. Dia akan menerjemahkan dari beberapa script yang akan ditampilkan sesuai dengan output yang kita inginkan.
ke interpreter language. Nah, apa sih itu Python? Python apakah itu ular gitu kan? Ya sebenarnya namanya identik dengan ular gitu. Tapi pada dasarnya dia bukan, istilahnya bukan ular. Yang bisa dilihat aja PY pakainya ya, bukan Python langsung tapi PYT gitu. Di situ. Jadi memang identiknya memang kalau kita pakai Python ya identiknya dengan ular gitu. Tapi sebenarnya bukan. Kenapa kok bukan? Nanti ada infonya. Nah, di sini pengertian dasarnya, jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman interpreter ya, yang multiguna memang. Di sini ada beberapa sintak, tapi sintaknya itu mudah dibaca dan mudah dipahami. Jadi tidak terlalu panjang dan mudah dipahami, mudah dikuasai juga oleh pemula. Jadi kalau kalian dari jurusan TJA yang bukan khusus untuk pemrograman, itu akan lebih mudah dipahami apabila kita menggunakan bahasa pemrograman Python dibanding dengan bahasa pemrograman lain. Nah, nanti akan saya bahas bagaimana sih cara kita membuat pemrograman Python itu dengan mudah itu ya, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak, tapi kita tetap ya kalau di pelajaran saya itu memang kita lebih banyak menggunakan logikanya, bukan menggunakan hafalan gitu. Kita menggunakan logika karena pemrograman Python ini lebih identik dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kita sudah memahami tujuan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa lebih mudah lagi untuk menggunakan bahasa pemrograman dari Python. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi secara skema dasarnya ini untuk pemrograman Python-nya. Lalu di sini dia menggunakan interpreter ya untuk penerjemah gitu dari bahasa mesin, dari bahasanya si komputer ke bahasa manusia gitu dengan mudah. Lalu di sini basic dari pemrograman Python itu dia diambil dari pemrograman C sebenarnya. Jadi tidak semata-mata itu Python berdiri sendiri itu tidak, tapi tetap dilihat dari sejarahnya si penemunya. Nanti ada data penemunya. Nanti untuk penemunya itu dia pertamanya dia akan melihat basic dari pemrograman C yang dikembangkan menjadi pemrograman Python. Itu ya. Nah, di sini contoh penggunaan Python itu dipakai oleh Nokia juga, oleh Yahoo. Tapi Yahoo ini kemarin sempat sudah dibeli ya sama perusahaan lain karena sudah bangkrut gitu. Terus ada Google gitu ya, ada Torrent itu pakai Python juga, Shopzilla pakai juga, YouTube itu juga pakai pemrograman Python. Ya sebenarnya untuk pemrograman Python ini sendiri tidak hanya itu ya, tidak hanya contohnya tidak hanya ini yang saja, tapi ada beberapa yang lain. Jadi ini sebenarnya contoh garis besarnya yang digunakan oleh bahasa pemrograman Python. Lalu untuk selanjutnya di bahasa pemrograman itu berkembang dengan cepat gitu ya. Jadi pemrograman akan terus berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah. Mempermudah apa? Mempermudah programmer untuk melakukan coding gitu ya. Untuk membuat sebuah aplikasi atau untuk membuat tujuan tertentu. Jadi makanya di situ bahasa pemrograman itu akan lebih cepat berkembang. Itu. Selanjutnya di sini ada contoh untuk penggunaan bahasa pemrograman sekarang, tapi ini sudah masuk ke bahasa pemrograman yang cukup rumit gitu ya, karena di situ ada rumus matematis juga, ada fisikanya juga, ada sensor dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata bahasa pemrograman yang sekarang dikenal dengan namanya AI gitu ya, istilah AI. Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang diberikan oleh manusia kepada sistem gitu ya. Itu sudah menggunakan AI. Sekarang udah mulai merambah ke situ. Tapi ya sebenarnya AI ini memang
cukup sulit untuk dikembangkan karena banyak sekali logika-logika, banyak sekali rumus-rumus matematis yang harus dimasukkan ke dalam pemrograman itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini ada juga big data. Jadi big data di sini sebenarnya dia akan menyimpan data yang besar. Data yang besar berupa apa? Contoh pada saat kita buka online shop gitu ya. Contoh saya pakai Tokopedia contohnya. Pada saat menggunakan Tokopedia, ternyata saya suka searching komponen komputer, prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Pada saat dimasukkan ke dalam big data, pada saat kita contoh browsing atau pada saat kita buka Instagram contoh, ya iklan-iklan yang keluar akan disesuaikan dengan minat kita. Contohnya pada Tokopedia kok ternyata kita sering buka prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Nanti iklan-iklan yang keluar akan terkait hal itu gitu. Jadi tiba-tiba iklannya akan keluar tentang RAM murah gitu. Nah, itu ada proses yang dinamakan dengan big data juga. Tapi tidak sesimpel itu big data gitu ya. Data-data sekarang memang sudah cukup besar dan harganya tidak murah itu untuk mendapatkan big data ini. Karena segala aktivitas kita di dalam sehari-hari itu ya, kita menggunakan komputer, kita menggunakan HP, gadget gitu ya, semuanya sebenarnya kita secara tidak langsung diamati oleh big data ini, gitu ya, dari perusahaan tertentu pastinya. Nah, siapa sih yang menemukan Python gitu ya, iseng-iseng kok bikin pemrograman gitu kan? Siapa sih orangnya gitu ya? Jadi bahasa pemrograman ini pertama kali muncul di tahun 1991. Dia dirancang oleh seseorang yang namanya adalah Guido van Rossum. Gitu. Jadi dia yang menemukan bahasa pemrograman Python. Jadi sampai saat ini Python masih berkembang gitu ya di Software Foundation di sini. Jadi tidak semata-mata itu stuck di dalam setelah dibuat ya sudah itu selesai, tidak. Tapi akan terus ada updating terkait pemrograman Python ini sendiri. Nah, sekarang operating system atau OS yang sudah hampir gitu ya, hampir seluruhnya menggunakan Python itu menggunakan sistem operasi Linux. Itu Linux sekarang sudah menggunakan bahasa pemrograman Python secara besar gitu. Ya, Windows juga ada tapi tidak sebesar Linux. Jadi yang paling besar masih di Linux. Nah, ini bukan contoh ya, potret orangnya yang menemukan bahasa pemrograman Python. Jadi dia memang salah satu member dari National Research Institute of Mathematics and Computer Science. Gitu ya. Jadi dia mengembangkan bahasa pemrograman di institut tersebut, menggunakan riset dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah sebuah pemrograman yang dinamakan dengan pemrograman Python. Selanjutnya di sini apa sih goal dari pemrograman Python atau mudahnya tujuan dari pembuatan dari pemrograman Python itu apa gitu ya? Yang pertama itu mudah itu ya, mudah dan bisa dikira-kira gitu. Jadi kalau misal kita lupa skripnya bisa dikira-kira karena apa? Dia masih menggunakan bahasa Inggris, gitu ya, jadi mudah dipahami. Terus selanjutnya dia bersifat open source, jadi gratis, siapa saja bisa menggunakannya tanpa biaya, gitu ya. Selanjutnya ada juga dia mudah dipahami. Jadi mudah dipahami karena ya tetap dia menggunakan bahasa Inggris. Terus di sini bisa digunakan untuk tugas apa saja setiap hari. Jadi ada beberapa pemrograman tujuan yang berbeda, tapi Python ini sudah merambah ke beberapa tujuan gitu. Contohnya tidak hanya website, bisa juga ada IoT, bisa juga ada networking dan lain sebagainya. Jadi di sini memang suitable untuk everyday task gitu ya, untuk beberapa tugas-tugas gitu. Terus sebenarnya ini ada sedikit fakta menarik gitu ya, bahwa Python itu sebenarnya tidak dari kata
ular gitu, tidak diambil dari ular. Tetapi di sini diambilnya itu dari acara di British TV itu ya, show. Itu namanya Monty Python gitu ya. Jadi si eh, pembuatnya atau si penemu Python itu dia sangat suka sekali dengan acara TV tersebut, Monty Python. Jadi akhirnya pada saat dia membuat sebuah bahasa pemrograman, maka dinamakan dengan Python. Selanjutnya di sini apa sih goal dari pemrograman Python atau mudahnya tujuan dari pembuatan dari pemrograman Python itu apa gitu ya? Yang pertama itu mudah itu ya, mudah dan bisa dikira-kira gitu. Jadi kalau misal kita lupa skripnya bisa dikira-kira karena apa? Dia masih menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya, jadi mudah dipahami. Terus selanjutnya dia bersifat open source, jadi gratis. Siapa saja bisa menggunakannya tanpa biaya gitu ya. Selanjutnya ada juga dia mudah dipahami. Jadi mudah dipahami karena ya tetap dia menggunakan bahasa Inggris. Terus di sini bisa digunakan untuk tugas apa saja setiap hari. Jadi ada beberapa pemrograman tujuan yang berbeda, tapi Python ini sudah merambah ke beberapa tujuan gitu. Contohnya tidak hanya website, bisa juga ada IoT, bisa juga ada networking dan lain sebagainya. Jadi di sini memang suitable untuk everyday task gitu ya, untuk beberapa tugas-tugas gitu. Terus sebenarnya ini ada sedikit fakta menarik gitu ya, bahwa Python itu sebenarnya tidak dari kata ular gitu, tidak diambil dari ular. Tetapi di sini diambilnya itu dari acara di British TV gitu ya, show. Itu namanya Monty Python gitu ya. Jadi si eh, pembuatnya atau si penemu Python itu dia sangat suka sekali dengan acara TV tersebut, Monty Python. Jadi akhirnya pada saat dia membuat sebuah bahasa pemrograman, maka dinamakan dengan Python. Lanjut lagi di sini history dari Python gitu ya. Jadi history dari Python di sini pertama Python itu di tahun 90-an itu ada Python-nya lahir gitu. Lalu ada Python versi 1, ada Python int, sampai seterusnya, sampai sekarang yang kita akan nanti gunakan ada Python versi 3 gitu ya, 3 titik sekian gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan uji coba atau lab gitu ya, percobaan menggunakan Python versi terakhir nanti. Nah, terus di sini kenapa sih kita menggunakan Python gitu ya? Jadi kalau Python ini dia akan menyelesaikan permasalahan yang kompleks gitu dengan waktu yang singkat. Dan di sini kita menggunakan kode yang singkat dan mudah dipahami. Contoh di sini kalau kita menggunakan string, kalau kita menggunakan menggunakan C Sharp ya, bahasa pemrograman C Sharp, itu menggunakan str.substring sekian gitu ya. Terus kalau kita menggunakan JavaScript str.substr dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan Python itu lebih singkat lagi. Kita hanya menggunakan str kurung buka 0.23 selesai. Jadi dibanding dengan bahasa pemrograman lain, Python itu jauh lebih simple gitu ya, jauh lebih singkat dibanding yang bahasa pemrograman lain. Nah, kenapa Python? Jadi katanya si penemunya itu Guido van Rossum itu tadi ya, itu katanya si Python itu dia mudah untuk dipelajari, mudah juga untuk diajarkan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk dilakukan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya Python itu serba mudah gitu, serba mudah untuk diterapkan. Intinya sih seperti itu. Nah, di sini ya, jadi di sini multi
brute language gitu ya. Tapi di sini intinya kalau dia menggunakan Python itu jauh lebih mudah, jauh lebih friendly, sintaknya jauh lebih mudah dipahami oleh yang baru gitu ya, baru menggunakan bahasa pemrograman itu. Selanjutnya ini aplikasi dari Python. Jadi Python diaplikasikan untuk apa saja sebenarnya. Jadi yang pertama untuk web dan internet develop itu menggunakan Python juga. Ada aplikasi GUI, ada scientific dan numeric itu pakai juga, software development pakai, education juga ada. Education itu salah satunya ada Python for Education ya, PTCAP itu punya si Cisco NetAcad tapi dia bekerja sama dengan Python. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk pelatihan. Untuk pelatihan dari pemrograman Python yang nantinya endingnya akan ada sertifikat internasional gitu ya, menggunakan Python yang bekerja sama atau NetAcad yang bekerja sama dengan Python. Terus untuk bisnis juga, untuk aplikasi bisnis juga bisa menggunakan Python. Ada game dan 3D graphic itu juga menggunakan Python. Ada network programming itu juga menggunakan Python dan yang terakhir adalah database. Itu juga menggunakan Python. Jadi Python bisa digunakan di setiap lini. Yang sekarang juga bisa digunakan untuk aplikasi IoT. Itu juga menggunakan Python dan ada lagi bahasa pemrograman Python juga bisa digunakan untuk membuat operating system dari perangkat jaringan. Contohnya router dibuat dari pemrograman Python itu juga bisa. Dan selamat bergabung gitu ya di dalam pemrograman Python gitu. Jadi nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python di aplikasi yang namanya Anaconda. Ya kemarin harusnya kalian sudah install Anaconda. Ya, jadi bisa di-download di sini Anaconda. Nanti di-download Anacondanya. Di Anaconda itu sebenarnya ada banyak aplikasi gitu, cuma kita lebih mencoba nanti di Jupyter gitu pemrogramannya. Nah, bisa juga kalau semisal nih Anacondanya kok ternyata rada berat gitu dijalankan juga bisa menggunakan namanya Python juga gitu. Jadi aplikasi Python. Jadi itu lebih ringan. Cuma interface-nya ya kurang friendly gitu ya. Maksudnya kurang enak dipandang gitu kalau menggunakan bahasa pemrograman Python di aplikasi Python. Jadi saran saya tetap dicoba dulu di Anaconda. Kalau semisal Anaconda kok tidak bisa menggunakan Python. Ada juga yang lebih mudah lagi itu pakai browser itu menggunakan W3 School itu juga menggunakan Python juga itu jauh lebih ringan juga. Terus selanjutnya di sini di bahasa pemrograman Python juga bisa di save apabila kita bisa membukanya lagi, bisa juga di run gitu ya. Ini hasil runningnya contohnya print hello world. Nah nanti keluarnya ya hello world gitu. Itu kalau kita menggunakan Python. Jadi ini contoh scriptnya nanti outputnya seperti ini. Kalau kita menggunakan aplikasi Python ya. Tapi kalau Anaconda bisa langsung lebih cepat dan lebih enak dipahami. Selanjutnya di sini juga kita coba menggunakan Python juga di Sublime Text. Kalau yang biasa pakai Sublime itu juga bisa menggunakan Sublime, tapi di sini ada yang langsung bisa di running, ada juga yang tidak gitu kalau pakai Sublime. Tapi saya kurang merekomendasikan itu. Lanjut lagi ada Sandbox gitu juga bisa. Itu ya sama gitu ya. Semua aplikasi yang digunakan ya prinsipnya sama gitu. Itu Sandbox. Ini Sandbox itu biasanya dipakai oleh Python Institute. Kalau semisal ikut di sertifikasi Python itu akan bersinggungan atau akan menggunakan Sandbox untuk menyelesaikan beberapa tasknya gitu. Sandbox dan Sandbox itu biasanya online juga. Terus, nah ini Anaconda kita memang fokusnya menggunakan Anaconda. Di Anaconda itu ada banyak sekali gitu sebenarnya tools yang bisa kita pakai.
Cuma kita akan menggunakan Jupyter Notebook gitu ya. Jadi yang kita pakai ini bukan yang Jupyter Lab ya, tapi Jupyter Notebook. Ya pada dasarnya semuanya bisa digunakan ya, tapi kita fokusnya ke Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebooknya seperti ini bentuknya. Jadi nanti bisa langsung diketikkan skripnya di sini. Setelah selesai skripnya dimasukkan, tinggal di running. Selesai. Hanya itu saja yang untuk materi dasar dari si Python. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang bagaimana sih cara pemrograman Python seperti apa. Seperti itu.